Fajar PUD 3 tahun 2021. Oke, jadwal kita hari ini adalah pembuatan bahan. 2 kali ya, jadi pembuatan bahannya sendiri, kemudian teknik pengukuran dan analisisnya sendiri. Seperti itu. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya dulu, saudara pernah dapat materi atau mata kuliah kimia dan teknik sampling? Kimia dan teknik sampling. Waktu materi kuliah teknik sampling maupun kimia itu saya yakin Anda juga dapat materi kimia udara dan teknik sampling gas kimia udara. Kalau tidak salah saya saat itu mata gasnya yang dipilihkan NO2 ya, NO2. Kenapa kita milih itu? Karena itu saya kira yang lebih simpel, yang lebih sederhana, yang lebih mudah diaplikasikan, tetapi dengan memahami satu gas itu, maka Anda juga nanti akan paham dengan gas-gas yang lainnya. Daripada saya memaksakan misalnya NO2, SO2, NH3, O3, semua saya berikan materinya, tapi Anda dapatnya dangkal. Nah ini lebih berbahaya. Ya. Jadi mending kita satu saja fokus dari A sampai Z. Pada saat Anda ketemu materi yang sama untuk gas yang lain, maka Anda bisa mengerjakannya. Oke, ini ada materi dari Pak Jaja ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Oke, ini saya mau kasihkan apa namanya materi. Saya ambil di kimia lingkungan saja. Diktat kalau tidak salah SNI NO2. SNI NO2 dan alur pemeriksaan yang kedua. Di cat ya.
Ini lingkungan diktat. Bahan aja, ini lingkungan diktat dan SNI. Materi ini ya sama dengan materi yang kita dapatkan di mata kuliah sebelumnya ya, bisa kimia, bisa teknik sampling. Yang jelas Anda bekerja nanti, Anda itu tidak ada materi yang baku. Setiap kali kita ketemu dengan teknologi yang baru, maka sistem pemeriksaannya itu diperbaharui. Kemudian muncullah SNI ya. Biasanya dari luar negeri dulu. Oh, kalau pemeriksaan misalnya gas yang baru itu seperti ini, kemudian dikeluarkan di luar negeri sana ya. Kemudian kita di Indonesia ini menyesuaikan, lalu keluarlah SNI. Nah, ini saya contohkan SNI pemeriksaan NO2 ya. Nah, ini untuk pemeriksaan gas NO2, SNI pemeriksaan gas NO2. Lalu pada saat Anda bekerja nanti, Pak, yang diajarkan dulu waktu saya kuliah seperti ini. Enggak begitu ya. Jadi SNI yang terbaru itulah yang Anda pakai. Sama halnya dengan peraturan. Saat ini ya, kita gas kimia udara, debu dan sebagainya itu mengacu kepada PPRI nomor 20 tahun 2021. Sebelumnya kita mengacu kepada PPRI nomor 41 tahun 99. Nah, 10 tahun berganti. Nah, tetapi pada prinsipnya biasanya itu tidak jauh berbeda. Apa maksud saya menyampaikan ini? Pada saat Anda bekerja di laboratorium, Anda jangan menghafal, Anda jangan terpaku dengan cara kerja yang diberikan dosen. Tapi yang Anda ingat adalah prinsipnya. Dan yang terpenting lagi, Anda harus paham cara membaca manual. Manual itu termasuk SNI ya, SNI. Oke. Nah, seperti yang dituliskan di sini tadi, di jadwal tatap muka kita, pengambilan sampel gas kimia udara itu dibagi menjadi dua, yaitu persiapan alat dan bahan, kemudian yang kedua pengambilan sampel. Anda mungkin tidak asing lagi dengan istilah-istilah yang ada di alat dan bahan di pengambilan sampel NO2 ini ya, karena pernah di kimia dan teknik sampling. Nah, untuk melihat itu saya ingin tanya-tanya dulu. Kalau misalnya Anda masih ingat, berarti saya lebih mudah nih ngajarnya. Anda ingat tidak alat untuk mengambil sampel gas NO2 itu? Nama alatnya? Masih ingat? Khairatun? Iya, very good. Kalau untuk mengukur kecepatan aliran udara namanya apa? Flowmeter. Flowmeter ya. Berarti kita kan harus prakteknya lah, bulikan dia lah, udahlah. Sudah hafal kalau cara kerjanya. Bula bahan masih ingat caranya lah. Bula bahan dulu diberikan Pak Jaja enggak? Sudah ya? Masih ingat tidak bahannya apa untuk ngambil sampel gas NO2? Sedikit-sedikit yang Anda ingat aja. Medina? Parutan induk neda, Pak. Iya, betul ya. Sudah hafal nih berarti nih, Pak Udin. Berarti kita berikan jadi Pak Udin ya. Oke ya. Berarti ya saya tinggal memaparkan secara singkat saja ya, dan paparan singkat saja. Karena kita tidak bisa praktek langsung, maka saya nanti akan mencari waktu supaya Anda betul-betul melakukan praktikum mulai dari pembuatan bahan, pengambilan sampel, pemeriksaan di laboratorium, sampai analisis dan interpretasi. Oke ya, Alhamdulillah Anda masih ingat. Oke deh, kalau begitu kita singkat saja ya, mudah-mudahan 1 jam selesai. Bantu saya ya, bantu saya. Kalau saya tanya dijawab, jangan diam-diam saja. Jangan takut unmute. Dalam perkuliahan Anda menjawab itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi benarnya benar gemuk, benar kurus, nah itu bedanya ya. Oke, kita mulai ya. Saya izin share screen.
New slide. Ya, karena yang namanya penyehatan itu basicnya adalah kimia, fisika, pencemaran, mikro ya, kimia, fisika, mikro, dan pencemaran. Sehingga pada saat, Pak, ini materi kuliahnya sama lawan materi kimia dulu, ya memang, ya, memang basicnya memang itu. Teknik sampling, iya. Tapi pada saat Anda berbicara kimia, maka Anda berbicara tentang bahan dasarnya, reaksi-reaksi kimianya. Kemudian kalau kita berbicara tentang teknik sampling, maka kita berbicara tentang bagaimana cara mengambil sampel gas kimia tadi. Pada saat kita berbicara penyehatan udara, nah itu sudah komprehensif. Komprehensif itu Anda mulai menyiapkan bahan, mengambil sampel, mengukur, dan seterusnya ya, sampai selesai. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tidak bisa kalau di sini saja. Di sini stimulus saja. Nanti kita ketemu ya, kita berdoa terus nih, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir ya. Kalau kitanya sih kada apa-apa ya COVID ini, tahan aja, apalagi Anda kuat-kuat kan. Cuma nanti kalau misalnya ketularan terus membawa ke rumah, nah ini yang bahaya kan. Yang orang-orang tua itu ya, banyak mana sudah di sini Andanya. Oke, saya share screen ya. Nah, jadi hari ini kita baru nomor 1 ini nih, 1 ya, persiapan alat dan bahan. Nah, kemudian berikutnya kita akan setelah alat dan bahannya sudah siap, baru kita ngambil. Setelah ngambil sampel di lapangan, baru kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, setelah dapat angkanya, baru kita analisis kenapa bisa begini, termasuk yang salah ya, yang kenapa nih harusnya warnanya putih, kenapa jadi merah. Nah, itu Anda harus tahu, itu namanya analisis. Kemudian interpretasi itu terakhir. Udah diperiksa, ketemu angka, kita bandingkan dengan buku mutu. Ini sesuai tidak? Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena begini-begini. Ini sesuai. Kenapa sesuai? Karena sumber emisinya terlalu banyak, misalnya. Nah, itu bagian. Ini adalah bekal Anda nanti untuk menjadi seorang sanitarian. Dan ini tidak dikuasai oleh siapapun kecuali seorang sanitarian. Perawat kada bisa, ya. Analis kada bisa. Analis itu di lab, ya labnya lain, ngurus inilah. Kalau orang analis itu labnya urusannya lab darah, ya, urin, ya, apa namanya, bagian-bagian spesimen tubuh manusia atau spesimen tadi ya. Nah, kalau kita lingkungan, oke, alat dan bahan, kalau kita melakukan pengambilan contoh, ya ini tadi seperti yang Anda sampaikan tadi. Yang pertama midget, impinger, frit, bubbler. Jadi midget yang ada fritnya ya, saya cari di sini. Mudah-mudahan bisa dilihat. Coba Anda, kalau betul, kalau ya bilang ya gitu ya. Apakah yang ini? Terkunci. Ini kelihatan ya? Apakah yang ini? Nomor 1. Nomor 1. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Apakah yang ini? Medina? Adi? Ayo. Ya atau tidak? Jangan takut. Mana suaranya? Yang ini bukan? Dia? Ya atau tidak? Dia Nopara. Kayaknya bukan, Pak. Kayaknya bukan. Iya itu, Pak. Iya. Bukan, Pak. Iya kan. Entahlah. Iya. Iya, Pak. Iya. Ternyata ini ya. Jadi mirip dengan
Cuman bedanya kalau NO2 dia batang tabung, ya tabung sampai ke bawah. Kalau yang ini tadi pipa. Kalau ini untuk ngambil gas apa? Tahu lah. Ngambil gas. Ayo, siapa yang tahu? Untung-untungan. Gina. SO2. Apa? SO2. SO2. Lain. Yang lain lagi apa? Ayo. NH3. NH3 lain juga. Ji apa Ji? Aji ini melihat jangan menjawab. Apa Ji? CO2, Pak. CO2. Belum juga. Adakah yang tahu? Kalau ini harus tahu. Gas O3. Ozon. Nah, katakanlah ini ozon. Nah, yang disambatnya si Arif, si Gina tadi, itu ke ini bentuknya ya. CO2 sebenarnya bisa pakai ini, bisa kok. Nah, dia pipa aja, karena ada peritnya di bawah. Jadi, apa tadi NH3 ini ya, kalau NH3 tabungnya besar seperti ini. Yang satunya adalah SO2, sama begini juga, tapi lebih kecil. Ya, CO2 juga bisa pakai ini. Oke, ingat ya. Jadi kalau ada nanti soal ujian, gambarnya Anda harus benar memilihnya. Itu adalah midget impinger, fritted bubbler. Jadi maksud fritted bubbler itu adalah untuk memecah molekul menjadi gelembung-gelembung, bubbler. Kemudian ada selang, ada pompa isap, flow meter, rak midget, thread foot, kabel listrik, sumber listrik. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengambil sampel NO2. Kemudian untuk di laboratoriumnya kita perlu open desikator, timbangan ya. Ini ODT ini biasanya ada terus nih. Open desikator, timbangan. Nah, untuk memeriksa gasnya kita perlu spektrofotometer dan kuvet. Kemudian alat distilasi untuk Aquades. Aquades banyak sekali dipakai ya. Nah, kemudian yang peralatan gelasnya botol kaca berwarna gelap untuk menampung neda ya, larutan penyerap, kemudian apa tuh satunya larutan natrium nitrit dan sebagainya. Kaca arloji ini untuk menimbang ya, labu ukur 25-100 ini untuk menampung larutan sesuai dengan kapasitasnya ya. Jadi Anda harus pakai labu ukur, jangan pakai keras Erlenmeyer apalagi Becker glass ya. Kalau Becker glass ada juga pakai skalanya, ada boleh, itu kada akurat. Kemudian pipet ukur 1, 2, 1 dan 10. Kemudian pipet volumetrik, ini pipet gondok ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada gelas ukur itu yang mana yuk? Yang tinggi itulah. Kemudian ada gelas piala ini adalah Erlenmeyer. Paham tidak bedanya gelas-gelas ini ya? Jadi Anda harus, tolong dibantu ya, admit kawannya yang masih belum teradmit. Ingat ya, pada saat Anda ingin memasukkan larutan tepat di volume tertentu, maka Anda harus menggunakan labu ukur. Ya. Mana labu ukur? Labu ukur. Ini penting sekali saya sampaikan ya, karena gelas-gelas ini semuanya itu ada skalanya, ada aja Pak ya skalanya, tapi kada tepat ya, kada akurat. Beker. Sakit. Nah, masukkan sekian gram bahan dalam, kemudian larutkan sampai tanda batas sampai tepat 100 mili. Kalau Anda berbicara tepat 100 mili, maka Anda harus menggunakan labu ukur. Ada aja Pak yang ini kawajua 100 kada boleh. Yang ini ada juga Pak 100 kada boleh juga. Apalagi yang inilah. Nah, ini kasar benar.
Jadi harus menggunakan ini. Karena ini tidak punya skala. Dia tidak punya skala. Hanya satu garis yang menyatakan volume yang pas untuk ini. Nah, ini ngarannya labu ukur. Ini namanya beker glass. Beker glass ini untuk menampung sementara aja ya. Menampung sementara, mengaduk yang tidak berbahaya ya, beker glass. Nah, kalau yang ini namanya Erlenmeyer. Erlenmeyer ini biasanya kita ingin mentitrasi. Dan dia bukan alat ukur, meskipun ada skalanya, ini perkiraan saja. Nah, ini juga biasanya digunakan untuk mengaduk, tetapi waktu mengaduknya menggunakan stirer. Kenapa harus menggunakan Erlenmeyer? Karena kalau kita menggunakan beker, ini nanti pada saat diaduk dia terciprat keluar. Nah, dan itu satu tetes di dalam kimia itu artinya sangat besar, ya. Karena kadang-kadang hanya satu tetes saja kepekatannya bertambah, lalu dianggap melebihi nilai ambang batas, misalnya ini berbahaya. Nah, kemudian yang terakhir ini namanya gelas ukur. Ya, ini juga bukan untuk menunjukkan volume yang pas. Nah, jadi itu tujuannya masing-masing. Kalau untuk kepentingan fisika atau mikrobiologi silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau kimia jangan. Oke, lanjut. Ini ya, silahkan nanti dipilah sendiri dan saya tidak bisa merinci secara tepat bahan-bahan apa atau alat-alat apa yang dibutuhkan karena itu tergantung dari apa namanya apa yang mau Anda kerjakan. Contoh begini. Contoh ya, coba Anda pilah sekarang. Masukkan 1 gram larutan neda, masukkan 1 gram kok larutannya. Larutkan 1 gram neda dalam 100 ml Aquades. Coba pilah bahan-bahannya apa saja. Larutkan 1 gram neda dalam 100 ml Aquades. Ayo, sebut alatnya. Labu ukur. Urut. Beker glass. Larutkan 1 gram neda dalam 100 ml Aquades. Urut. Timbang Iya, dulu pakai timbangan, kaca ya. arloji. Oke, kaca. Siapa yang jawab nih? Siapa yang jawab? Iya, Pak, iya. Oke, iya. Kaca arloji. Kemudian timbangan. Cukupkah itu, Ja? Cukupkah ya? Belum. Belum, apalagi? Habis ditimbang baru pakai beker glass. Tunggu, menimbang aja tadi cukupkah dengan timbangan dengan arloji aja cukuplah. Belum pakai sendok, Pak, sendok. Nah, spatula lah, jangan sendok lah. Karena keganalan lamun sendok. Sendok sendok nasi, wanco. Sendok spatula ya, spatula yang besi itu atau yang kaca. Nah, jadi menimbang saja Anda perlu spatula, perlu beker kaca arloji dan perlu timbangan. Terus larutkan dalam 100 ml Aquades. Melarutkannya kira-kira di mana yuk? Melarutkannya ini anggap saja neda ini ngalih banget larut sehingga harus menggunakan alat. Maka kita memerlukan Erlenmeyer stirrer. Stirer ya. Tadi Hapijatun apa tadi? Apa tadi Hapijatun ke siapa tadi? Saya dengar. Gina, Pak. Dina apa? Gina. Stirrer. Stirer terus Erlenmeyer. Erlenmeyer lah. Jadi yang tadi ya, yang 1 gram tadi kita masukkan ke dalam Erlenmeyer dan apa namanya? Kita letakkan di stirer. Nah, waktu memasukkan ini kita bilas dengan Aquades. Aquadesnya berapa? 100 ml kah? Iya kah? Salah. Kalau Aquades 1 ml pada saat memindah nanti berkurang bulangnya lah. Jangan sampai 100 ml, 80 ml cukup ya, 80 ml cukup. Lalu Anda aduk di stirer, ini putar-putar sini lah, nah putar-putar. Nah, berarti ada berapa alat sudah tuh? 5 sudahlah. Kemudian setelah larut, tepatkan sampai 100 ml, berarti Anda menggunakan labu ukur aja cukup lah.
Apalagi kira-kira? Corong, Pak. Corong. Nah, itulah. Jadi kalau sudah Anda paham nanti di laboratorium, kalau saya itu inilah. Saya kan kalau menuliskan semua aneng itu tadi, benar. Anda aja kan nang paham. Oh, kalau ulun hendak melarutkan ini berarti ulun perlu timbangannya, gila apa ngarannya untuk ngambilnya pakai spatula. Nah, itu dimasukkan ke dalam gelas arloji, kaca arloji atau plastik itu ya. Untuk mengaduknya berarti saya perlu Erlenmeyer. Erlenmeyer supaya mengaduknya bagus saya menggunakan stirer. Stirernya ada magnetnya, yalah. Untuk memasukkan ke stirer berarti kita perlu aquades. Disiram ya, tapi jangan sampai full 100 mili. Nah, setelah larut semua baru ditumpahkan ke labu ukur 100 mili pakai corong. Nah, baru dari situ kita tepatkan dengan aquades sampai tanda batas atau tanda perak di sini. Begitulah cara kita untuk melarutkan bahan ya. Ternyata untuk melarutkan bahan saja ada kayak anu lah, ada kayak gula banyu teh lah, diambil gula lawan sendok buat ke dalam banyu, apa ngarannya cangkir diharu, culupakan tehnya selesai. Nah, tidak sesederhana itu. Dan syarat dari bahan alat-alat gelas yang kita gunakan di dalam praktek kimia ini harus Steril, Pak. steril, ayo steril. Baik, Bersih. steril. Ibaiknya tadi Imam kayak yang menjawab tadi. Steril itu untuk praktek mikrobiologi ya, jangan salah. Jadi kalau untuk kimia itu prinsipnya alat yang digunakan harus bersih, harus bebas dari kontaminasi. Nah, pada saat Anda praktek nanti jangan heran, harusnya pada saat melarutkan asam asetat glasial dengan neda, ya, kemudian dilarutkan dalam aseton itu seharusnya warnanya bening. Kenapa tiba-tiba jadi habang? Alat kalau sudah warna merah, bahan itu buang semua loh. Buang semua. Gara-garanya ada yang salah buat atau gelasnya ini kada bersih, bakas maharu yang terdahulu. Lalu masih ada endapan di sini natrium nitrat masih lengket di kacanya sini. Pada saat natrium nitrat ketemu dengan neda, larutan penyerap, dia akan berubah menjadi merah muda, pasti sudah. Maka penyerap itu tidak bisa digunakan lagi, harus dibuang. Nah, jadi sebelum digunakan pastikan ini dibilas dulu dengan dicuci dulu dengan air ya sampai bersih, kemudian dibilas dengan aquades ya. Ya, seharusnya dibilasnya dengan apa yang mau kita pakai. Misalnya tadi masukkan larutan neda yang dimasukkan ke sini. Nah, tapi membuang-buang bahan lah. Nah, aquades itu netral, jadi netral aquades aja. Baru dikeringkan, baru bisa. Nah, ini kejadian banyak sekali nih. Kakak tingkat Anda kemarin. Nah, apalagi yang salah masukkan bahan lah. Timbang natrium nitrat 0,246 dalam yang dikeringkan. Oh, sekalinya mengambil banyak benar, bersisa harusnya masuknya natrium nitrat ke botol natrium nitrat, Anda masukkan ke dalam asam asetat. Masukkan dalam asam asetat glasial. Habis sabotolan itu rusak. Harganya murah aja, tapi pesannya saling lawasan. Bisa 6 bulan, bisa setahun datang. Habis kita kada mau praktek lagi ya. Sebotol itu murah aja, harganya 2 juta aja. Yang aneh 2 juta aja. Kita 2 juta. Sebotol halus. Oke, lanjut ya intermezzo. Oke, nah ini kenapa saya harus memperhatikan ini ya, karena kita praktik laboratorium itu dibiasakan tertib supaya Anda nanti tidak bolak-balik. Saya yakin ya pada saat Anda belajar kimia dari Pak Jaja juga diingatkan sekali itu ya. Jadi biasakan membaca sampai akhir dulu sehingga kita bisa menginventarisir alat dan bahan yang kita butuhkan. Kalau misalnya tidak ada, kita udah tahu duluan ya. Jangan mengalir saja. Pas di tengah-tengah para tuntung sudah sekalinya bahannya sebutin ke dada. Iya, bahasa mulai permulaan. Lanjut. Nah, bahan itu sebenarnya hanya ada 2 ya. Bahan itu ada 2 nih ya. Yang kita buat itu adalah 1 larutan penyerap nitrit. Ini gunanya untuk mengambil sampel NO2 yang kita bawa ke lapangan, yang kita masukkan ke dalam midjet sini tadi ya. Itu ngarannya larutan penyerap. Gunanya adalah untuk mengikat gas NO2 yang ada di udara yang dialirkan atau dihisap ke dalam midjet impinger ini. Itu aja fungsinya. Nah, awal apa?
H2O jadi dipakai hawa ya, tapi tidak semua NO2 yang ada di udara diserap dia ya. Jadi tidak semua. Makanya kita harus menggunakan larutan penyerap nitrit atau larutan penyerap yang spesifik, yang khusus menyerap nitrit saja. Nah, perhatikan ya, larutan penyerap nitrit ini kalau udara masuk ke midjet, gas-gas apapun yang ada di dalam sana dia tidak akan ikat, dilewatkan saja. SO2 ada, CO ada, CO2 ada, lewat, kecuali NO2 saja yang terikat. Itulah fungsi dari larutan penyerap nitrit. Larutan penyerap nitrit itu dibuat, salah satu bahannya adalah larutan induk neda. Paham? Paham ya? Kalau bayangkan unpa aja, biar aja dulu, karena kita praktek. Nah, Anda mulai untuk salah satu bahannya adalah tepung. Nah, seperti itu. Apakah dengan tepung kita bisa membuat untuk? Kalau bisa, tepung disangat tetapi tepung jadinya perlu gula, perlu minyak ya, dan lain-lain. Nah, bahan yang kedua yang kita gunakan untuk analisis atau untuk pembanding atau untuk kurva. Ngarannya larutan standar nitrit. Dibuat dari larutan induk nitrit. Anda bisa membayangkannya kalau Anda beli parfum, biasanya adalah orang memakai parfum itu dari, nah petungarnya ya lah. Pernah lah nukar parfum yang bergram tuh. Pernah lah. Apa ngarannya? Abdullah parfum, macam-macam itulah. Berapa ya? 2.500 segram. Segram 2.500, berarti 2.500 itu hanya segram saja masuk. Maka isinya 10 gram kan. 7,5 gramnya itu diisi dengan cairan yang lain. Bisa air, bisa alkohol, bisa etanol, bisa butanol. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan larutan standar nitrit? Perhatikan ya. Kenapa kita menggunakan larutan standar nitrit? Karena kita ingin mengetahui kadar nitrit. Makanya dibuat larutan standar nitrit. Nah, ini ya, larutan standar nitrit ini kalau ketemu dengan larutan penyerap nitrit, dia akan berubah warnanya menjadi merah. Ya, akan berubah menjadi merah. Begitu juga kalau di udara tadi ada mengandung NO2. NO2 itu nitrit ya. NO2 itu nitrit. Kalau NO3 nitrat. Begitu juga kalau di udara itu ada nitrit. Pada saat udaranya bercampur dengan larutan penyerap nitrit, maka nitrit larutan penyerapnya berubah menjadi merah. Ya. Nah, jadi ini sama, seolah-olah ini menggantikan udara. Nanti saya jelaskan di ujung. Baik ya. Nah, bagaimana cara membuat larutan induk neda? Saya ulang ya. Jadi kita hanya punya dua bahan, larutan penyerap nitrit dan larutan standar nitrit. Larutan penyerap nitrit dibuat dari larutan induk neda, salah satu bahannya. Sedangkan larutan standar nitrit adalah larutan induk yang diencerkan. Oke. Sekarang yang pertama, bagaimana cara membuat larutan induk neda? Gampang sekali ya. Anda masukkan saja 0,1 gram neda ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian encerkan dengan air suling sampai tanda terer, lalu homogenkan. Itu saja. Nah, ada pakai anu apa? Ini kayak tadi diaduk pakai stirer, kada perlu. Kenapa? Karena neda itu mudah larut. Ya. Jadi cukup Anda masukkan ke dalam labu ukur 100 ml tadi, Anda tambahkan dengan air suling. Nah, lagi pula neda ini hanya satu bahan. Lain kalau misalkan bahannya banyak ya, baru Anda pakai media alat yang lain. Misalnya tadi beker glass atau airliner. Kemudian setelah 100 ml di labu ukur tadi, kita tidak bisa labu ukurnya ini yang disimpan, nggak bisa. Ya. Di labu ukur yang 100 ml ini saudara harus pindahkan ke dalam botol berwarna coklat karena dia bersifat fotokatalitik. Dia mudah bereaksi dengan cahaya atau rusak dengan cahaya matahari.
Nah, Anda masukkan ke dalam botol berwarna coklat. Apabila neda ini kita sudah perlakukan seperti tadi ya, kita pindah ke dalam botol coklat dan disimpan di dalam kulkas, maka dia bisa bertahan selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Ini mahasiswanya ada yang kada masuk kada? Yang kada 4 kada? Berapa Paudin? Cek Paudin berapa orangnya Paudin? Berapa nih? Orangnya berapa nih? Cek di sini kita kawan nih. Mahasiswa Anda berapa orangnya? Jumlah Izin menjawab 87, Pak. Nah, berarti ada anu ya, karena hari ini kita praktik tidak ada tugas. Hore, tidak ada tugas. Maka di akhir dari praktik ini saya akan ngasih Anda kuis. Ujian pakai kuisis. Nilainya nanti dimasukkan sebagai tambahan nilai untuk nilai Anda. Nah, makanya harus diperhatikan. Kalau Anda perhatian bisa kok. Gampang. Dapat 100. Ya. Podin siapakan kuisis. Kita ujian terakhir nanti. Oke, sudah selesai kita berulah larutan neda. Saya payolah aku maanukannya, mengilustrasikan ini seperti Anda berulah misalnya kita hendak berulah kare ayamnya lah. Kare ayam nih bebinian yang biasa bermasak nih. Lalu kita ke pasar, di pasar tuh ada kalau orang jual bumbunya tuh sudah jadi itulah. Adalah. Adakah? Siapa yang bisa Siti Fatimah nih biasanya bermasak di rumah? Atau mama aja nggak bermasak lah. Ke pasar mama menukar bumbu karih misalnya, nah bumbu karih. Nah neda itu seperti itu ya. Kita simpan dulu itunya ya sebagai salah satu campuran untuk membuat anu tadi ya kari ayam tadi. Nah, selesai neda, dari neda ini baru salah satu bahannya ini baru kita bisa membuat larutan penyerap nitrit. Ngarannya lah larutan penyerap Gris Salzman. Jadi Anda kalau melihat PPRI nomor 420 tahun 2021 itu ada ngarannya metodenya itu Gris Salzman. Ya. Alatnya alat pengukurnya spektrofotometer. Oke. Untuk membuat larutan penyerap nitrit kita membutuhkan neda, tapi dengan neda saja ada cukup. Banyak sekali bahannya ya. Perhatikan. Ini asam sulfanilat ya. Pertama, ini ya kalau kita membuat larutan penyerap nitrit sebanyak 1 liter. 1 liter. Padahal kita kadang-kadang hanya perlu 250 mili. Maka ini semua dibagi 4 nanti. Ya, itu nanti di laboratorium. Yang pertama, kalau kita ingin membuat larutan penyerap nitrit, Anda harus melarutkan asam sulfanilat 5 gram. Atau NH2-C6H4SO3H dalam gelas piala. Nah gelas piala ini ya gelas Erlenmeyer tadilah 1000 mili. Perhatikan saya tidak menuliskan di sini dicampurkan dengan aquada 1000 mili ya lah. Ujar saya larutkan 5 gram asam sulfanilat dalam gelas piala 1000 mili dengan 140 mili asam asetat glasial. Ada juga karena terlalu rajin, terlalu bersemangat, 5 gram dilarutakan asam asetat 1000 mili habis habis seliter asam asetat glasial. Nah nih, jadi yang pertama Anda siapkan gelas piala 1000 mili, Anda masukkan asam sulfanilat 5 gram tambah 100 ml asam asetat glasial. Ya, bayangkan di sini nah masuk asam sulfanilat dan asam asetat glasial. Kalau 5 gram berarti bentuk asam sulfanilat itu adalah padat. Kalau mililiter berarti asam asetat glasial itu adalah cair, ya liquid. Aduk secara hati-hati dengan stirer sambil ditambahkan air suling kurang lebih 800 mili. Nah, jadi pada saat tadi 140 asam asetat glasial bercampur dengan 5 gram asam sulfanilat,
Ini berputar, Anda taruh di stirer, berputarlah. Ambil aduknya. Anda tambahkan pelan-pelan Aquades sampai kurang lebih 800 mili. Pak, maka tadi 1000 mili kenapa 800? Iya, belum ya. Jangan dihibaki dulu karena masih ada campuran yang lain. Dan ini sekali lagi bukan alat untuk mempaskan. Mempaskannya nanti adalah di labu ukur. Nah, setelah ini larut ya, 5 gram asam sulfanilat, 140 asam asetat glasial dan air suling ini larut semuanya, baru saudara pindahkan larutan campuran tadi ke dalam labu ukur 1000 mili ya. Nah, karena tadi hanya ditambahkan 800 tambah 140 mili pasti isinya 900 kurang lebih 950 mili aja lah di sini. Nah, jangan sini aja hanya jangan sini aja. Nah, lah. Lalu kita pindahkan ya, tambah tadi ya. Kemudian yang terakhir Anda tambahkan 20 mili larutan induk neda. Nah, ini neda tadi 20 mili aja sekalinya terpakainya. Dan 10 ml aseton. 20 dan 10. Nah, 800 tambah 140 940 tambah 30 970. Nah, masih kurang 30 mili. Lalu Anda tambahkan air suling ya, Aquades sampai tanda tera sampai tanda sini tadi. Lalu dihomogenkan. Setelah semua larutan itu bercampur, semua bahan itu bercampur, maka jadilah sudah yang namanya larutan penyerap Gris-Saltman. Larutan inilah yang digunakan untuk mengambil sampel gas NO2. Oke, perhatikan. Larutan ini tidak boleh kontak lama dengan udara ya, karena dia sensitif. Kalau udara itu mengandung NO2 rusak dia. Kemudian dia juga tidak boleh pada saat Anda bekerja, katanya melihat Pak nah, di parakan aja jendelanya ada sinar matahari masuk. Nah, sama ya, karena dia fotokatalitik tadi, dia bereaksi dengan cahaya matahari membentuk warna coklat nanti, rusak juga kada boleh. Oleh sebab itu pembuatan ini tidak boleh kontak dengan udara maupun sinar matahari. Tapi jangan coba kadap-kadap lah, itu Pak dalam lemari ya kita menggawe aja itu apa ya semangat banget. Oke. Kemudian setelah jadi sama ya, masukkan larutan penyerap tersebut ke dalam botol Pyrex. Itu botol khusus ya untuk bahan kimia atau botol yang berwarna coklat, berwarna gelap, kemudian simpan dalam lemari pendingin. Ini tahan sampai 2 bulan ya. Kalau neda tadi tahan sebulan, sekarang tahan 2 bulan. Tetapi ya kita kada tahu lah, misalnya tadi botolnya itu kada bersih ya, ada bekas-bekas asam nitrat di dalam sana. Lalu pada saat dituang terjadi perubahan warna menjadi coklat misalnya atau merah muda, maka itu kada boleh dipakai, harus dibuang. Hilanglah Pak, hilang tapi kita masih punya neda ya, masih kau lagi membuat yang baru. Oke, selesai pembuatan larutan penyerap Gris-Saltman. Kemudian membuat larutan induk nitrit. Ini kita hendak berulah pembanding ya. Mudah sekali. Larutan induk itu hanya natrium nitrit yang dilarutkan, itu aja sebujurnya lah yang dilarutkan. Jadi natrium nitrit serbuk ya, diambil dulu sedikit, segram nggak diambil, seujung sendok teh. Anda masukkan di oven selama 2 jam pada suhu 105 derajat Celcius, kemudian masukkan dalam desikator kurang lebih 15 menit ya. Nah, itu ngarannya natrium nitritnya sudah bebas dari H2O. Kemudian timbang 0,246 gram natrium nitrit yang sudah di oven tadi. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan air suling sampai tanda batas dihomogenkan. Nah, jadi itu aja lah. Jadi larutan induk nitrit ini hanya menambahkan 0,246 gram natrium nitrit ke dalam labu ukur yang berisi 100 ml Aquades ya. 0,246 gram natrium nitrit dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Itu aja. Cuma catatan ini 0,246 natrium nitrit kering. Jangan ujung-ujung datang di laboratorium, mana natrium nitrit, ambil di lemari, langsung ditimbang, dimasukkan ke sini, salah. Ya. Jadi ini yang sudah di oven. Kemudian yang kedua yang Anda perhatikan, natrium nitrit itu kalau sudah selesai dikembalikan ke tabungnya lah. Ini kejadian semalam. Natrium nitrit ini warnanya sama dengan asam asetat, asam sulfanilat, warnanya putih bersih kayak garam tuh nah.
Ini saya memang meminta kemarin, tolong yang sisanya itulah dikembalikan sayang bahan. Siapa? Nah, Mbah itu ini menghayalkah atau apa? Dia tidak mengembalikan ke dalam botol natrium nitrit, dimasukkannya ke dalam asam sulfanilat. Lalu bereaksi habang semua asam sulfanilat dan asam sulfanilatnya kada dipakai, maka setahun setelah itu kita kada praktek. Kada praktek lagi lah karena bahannya rusak. Sebutin aja bahannya itu rusak, kada dipakai lagi lah. Asam sulfanilat kan untuk membuat larutan penyerap nitrit. Kalau itu rusak, kita mau meriksa pakai apa? Ya. Nah, itu tadi. Oke. Sama namanya gapungnya rusak ya. Kita kan udah kau untuk gampang aja Pak ya, gapung itu gula aja lawan mentega. Lawan pisang jadi napa ya, kada kawa. Oke. Itu kejadian ya, saya tidak ingin itu terulang lagi. Kemarin luar biasa itu dampaknya. Oke, jadi di bahan itu kita sudah menyiapkan 2 bahan. Yang pertama tadi adalah larutan penyerap, ini yang akan kita bawa ke lapangan, kemudian larutan standar yang digunakan untuk menganalisis di laboratorium. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pengambilan sampel. Sebenarnya ini prakteknya belum sampai sini ya, tapi karena ini hanya simulasi, maka saya simulasikan saja. Gampang sekali. Waktu praktik kimia dengan teknik sampling, Anda sudah belajar merangkai ya? Merangkai? Sudah? Oke, good. Kemudian alat yang baru Anda sudah lihat yang warna jingga? Yang warna jingga yang botolnya jadi satu? Bersusun? Pernah lihat belum? Bu Bujor. Pernah lihat belum? Barangnya barat banget lah. Oke, tolong. Coba di admit ya, nanti lihat di sini. Coba di admit ya. Oke. Coba lihat saya yang satunya ya. Bisa nggak dilihat nih? Yang ini ya, yang dari saya. Nah, ini udah pernah lihat alat ini? Khairatun. Pernah lihat nggak? Nah, oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi gas ini, alat ini baru datang nih. Bukan baru datang, sudah lama ini ya. Nah, kalau yang kita pelajari itu tadi hanya gas NO2, gasnya itu yang ini saja, yang ini saja. Nah, ini sama ada fritnya juga di dalam, ada fritnya juga. Botolnya sudah langsung coklat supaya dia tidak dibungkus lagi dengan kertas hitam. Nah, tapi alat ini komplit ya. Di sini ada untuk NO2 ada, SO2 ada, O3 ada, NH3 ada, SO2 ada. Jadi satu alat ini bisa mengukur sekaligus 5
parameter. Ya. Dan flow-nya juga disesuaikan. Nah, kalau SO2 misalnya ini 2 ya, kemudian O3 1 ya, kemudian apa NH3 15, NO2 0,4 dan seterusnya. Nah, nanti kalau Anda ke sini kalau Anda masuk ya, kita bolehlah menggunakan alat ini. Tapi kalau cuma satu parameter yang diperiksa kayaknya mau banjir ya. Ini memang yang digunakan di lapangan. Kalau kita ingin mengukur beberapa parameter sekaligus ya. Nah, ini alatnya. Ya. Berat, alat ini berat. Lengkap ya. Jadi begitulah. Oke deh. Saya kembali ke yang tadi. Pernah? Belum pernah ya lihat alat itu ya? Belum ya? Oh, ya. Nanti Anda praktek menggunakan alat itu ya. Itu kalau misalnya Anda mengukur beberapa parameter sangat mudah. Jadi tinggal masukkan bahan saja ke sana, dia mengukur semua nanti. Nah, bayangkan kalau misalnya kita menggunakan midget lah. Midgetnya masing-masing, selangnya masing-masing, oh, hibok bululit-bululit. Nah, uyuh banar. Nah, sudah dibelikan itu. Mahal itu ya. Sayang kalau kita akan pakai, kita pakai sampai lecet-lecet. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya hanya satu, berarti ya satu saja. Kalau beberapa kita menggunakan tadi ya, yang midget itu namanya gas sampler. Susun peralatan, kemudian larutan penyerapnya Anda masukkan ke dalam sini ya. Masukkannya 10 mili. Oh sebentar ya, saya lupa nih. Sebentar. Jadi pada saat kita sudah selesai membuat larutan penyerap tadi, larutan penyerapnya kan dimasukkan ke sini. Ya, larutan penyerapnya dimasukkan ke sini dan dia kalau botolnya coklat dan dalam kulkas itu bisa tahan 2 bulan. Pada saat kita membawa ke lapangan bukan ininya yang dibawa. Ya kah? Bukan ininya yang dibawa. Bayangkan Anda bawa 1 liter yang diperiksa misalnya yang diambil sampelnya cuma 2 itu hanya 20 mili karena satu midget itu isinya 10 mili saja. Nah, kalau Anda hanya mengukur 2 titik 20 mili, Anda pindahkan dulu ini ke dalam tabung 10 mili ya, itu yang dibawa ke lapangan. Nah, masukkan ke sini. Ya. Pak Ulun hendak mengukur 3 titik, berarti Anda perlu 3 bahan. Ya, ini tabung sampel ya. Nah, Anda masukkan ke sini. Ya. Anda ambil 10 mili, masukkan ke dalam sini. Ya, masukkan ke dalam sini. Kemudian ini harus dibungkus dengan kertas hitam atau plastik hitam atau lakban atau karbon atau apa saja yang menghalangi dia terkena sinar matahari. Begitu pula midget impingernya nanti harus dibungkus dengan hitam. Nah, makanya tadi yang alat yang baru itu bagus. Dia tidak lagi warna midgetnya putih, sudah diwarnai coklat berdulu jadi aman. Ya. Nah, jangan lupa pada saat Anda mengukur itu minim 1 titik itu Anda harus membawa 2, ya, 2 penyerap. 1 dipakai untuk mengambil sampel, 1 untuk belangko lapangan. Jadi 2, ya. 1 untuk belangko lapangan. Pak, Ulun hendak mengukur 3 titik. Misalnya Anda boleh skripsi lah. 3 titik Pak, yang jarak 50 meter, 100 meter, lawan 200 meter. Berapa tabung yang Anda bawa? 6. Apa Pijatun? 6. Boleh juga 6. Berapa lagi? Nyaman boleh itu berarti. Siapa lagi yang bisa menjawab? Yang hendak menjawab? Lagi ini mana kira? Puja Maulana. Berapa Puja? 6, Pak. 6 juga. Ada yang lain? Bayi Haki Bang berapa Bayi Haki? 6 juga, Pak. 6 juga.
Nanglah mencari nang keadaan. Ahmad Jairullah berapa Ahmad Jairullah? Ahmad Jairullah. Ahmad Jairullah ini mendengarkan dari Ahmad Jairullah kan mendengar kah? Atau ada orangnya? Muhammad Ihsan Zikri. Berapa Ihsan? 5 Pak. 5, boleh jua terus. Irham Bang, Irham berapa Irham? Ulun 6 Pak. 6 jua. Oke, boleh. Tapi kok hendak nang lain mah. Siapa yang lagi? 4 Bang Pak. 4, siapa menjawab 4? Siapa yang menjawab 4? Tapi jatuh kah? Lain. Siapa yang jawab 4 tadi siapa? Iya Pak. Oh iya. Iya, 4 lah. 4 aja lah. 6 Pak ulun ayo 6 kada Bapak. 6 kada salah juga. 5 kada salah juga. Nang salah tuh 3. 3 tuh ngarannya kada beberapa lapangan. Tapi kalau Anda mau hemat, 4 saja cukup. Jadi 3 itu untuk sampel, belangko lapangannya cukup 1. Paham ya? Kalau 10 titik Pan, 11 saja bawa. Karena nang sebuting ini kada diapa-apai. Yang ngaran belangko lapangan ini didiamkan saja ya. Bukan setiap titik sebuting belangko lapangan kada lah. Setiap titik sebuting belangko lapangan kada. Kalau misalnya 7 titik berarti 14, tidak seperti itu. Sebuting aja. Oke. Tapi ulun hendak 14, ayo. Bujur aja juga tadi lah. Yang menjawab 6 tadi bujur aja juga kada salah. Ya. Paling tabarat sedikit bawaannya. Oke. Lanjut. Mana tadi? Nah, jadi kalau sudah di sana kita masukkan 10 mili ya. 10 mili tadi tinggal tuang saja seperti ini kan, dibuka ya, ini dibuka, tuang. Tuang, kemudian tutup. Kemudian Anda rangkai. Nah, ini selangnya tadi ya sudah dirangkai. Kemudian Anda hidupkan pompanya, prak hidupkan. Kemudian Anda ukur flow-nya. Flow-nya berapa ya? Mau di mulut sini boleh, mau di ujung pompa juga boleh. Nah, nanti kalau masalah itu nanti saya harus ceritanya di depan saudara ya prakteknya. Di sini ya memasukkannya di mulut bukan di tangan. Tangan ini untuk menarik dia ke pompa. Mulut itu untuk mengisap maka dihubungkan dengan flow meter. Ya. Nah, kalau sudah dihubungkan Anda atur supaya flow-nya tadi 0,4 liter per menit. Nah, setelah 0,4 liter per menit matikan pompanya. Siap sudah digunakan. Lalu Anda ukur. Berapa Anda mengukur? Terserah. Mau setengah 1 jam boleh, 8 jam boleh, 24 jam boleh. Dan itu sudah ada aturannya di PPRI nomor 20 tahun 2021 ya. Kada boleh kita sembarangan lah. Saya maunya 30 menit. Nah, kada boleh. Karena sudah ada aturannya. Baik. Setelah selesai, sesuai dengan waktu ya, misalnya tadi 8 jam atau 1 jam. Sebelum kita matikan, ukur lagi flow-nya. Kalau ini bisa berubah, mesin pompanya stabil bagus 0,4 ya 0,4. Tapi kalau misalnya pompanya itu tiba-tiba lemah ya, apalagi pakai gensetnya nak habis bensinnya, lalu turun jadi 0,3. Nah, maka nanti flow-nya itu diratakan ya. Nah, kalau sudah ternyata sama atau lebih atau kurang, silakan ini diambil ya dari sini, kemudian Anda kembalikan ke dalam botol semula. Jangan mengambil botol yang lain ya. Botol ada yang berasih sebutin jangan. Harus botol yang pertama kali kita masukkan ke sini, maka ini juga yang akan kita masukkan untuk menampung hasil pengukuran. Nah, kemudian ini kita tutup, kemudian Anda beri label dan kita masukkan ke dalam box ice box, kita beri pendingin ya. Paling bagus itu sebenarnya es krim. Kemudian dia suhunya 4 derajat di dalam situ. Kemudian kita bawa ke laboratorium. Di laboratorium baru kita lakukan analisis. Oke, saya lanjutkan ya. Anda harus menguasai mulai pembuatan bahan sampai pengambilan sampel. Yang ini saya cepat-cepat saja karena nanti ini materi berikutnya. Oke. Pemeriksaan itu yang pertama
kita membuat yang namanya kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi itu dibuat dari larutan standar nitrit ya. Jadi kalau NEDA dan larutan penyerap tadi sudah selesai tugasnya sampai mengambil sampel gas NO2. Sedangkan kurva kalibrasi itu dibuat dari larutan standar nitrit. Meskipun di dalam larutan standar nitrit ini kita juga masih membutuhkan larutan penyerap. Oke, perhatikan ya. Kita mau membuat larutan standar. Yang namanya larutan standar itu larutan yang digunakan untuk membuat standar, untuk membandingkan. Perhatikan contohnya. Perhatikan contohnya. Ada yang tahu laut kesumba lah? Tahu ya lah, kesumba lah. Kalau bola sirup tuh biasanya pakai apa tuh? Pewarna minuman lah. Ya kalau atau pakai kesumba kan? Kesumba segan mewarnai kain tuh dipakai segan setrupnya kan kerasan apa aja rayo apa warnanya nyarak. Nah, mari kita berilustrasi dengan itu. Anda punya 5 cangkir ya. 5 cangkir. Yang pertama diisi dengan air aqua. Gelas pertama. Gelas kedua pada saat ingin memasukkan atau masukkan aqua juga sama yang tadi, tapi Anda tambahi setetes kesumba atau setetes pewarna makanan tadi. Warnanya merah. Maka air yang di dalam gelas tadi berwarna merah muda ya lah. Setetes saja Bang, ya kah? Kemudian gelas ketiga Anda isi dengan 2 tetes. Kira-kira temerahkah atau tanumkah pada yang pertama? Temerah. Lebih merah. Yang tadi merah apa ngarannya lah? Merah jambu. Yang ini merah pink. Pokoknya Anda bisa membayangkan sendirilah. Ambil lagi gelas keempat, tambahi 3 tetes. Merah. Ya kah? Lebih merah daripada yang 1 dan 2. Ambil lagi gelas kelima, masukkan 4 tetes. Menjadi sangat merah atau merah tua. Sudah? Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan. Ini kita berbicara setrup lah. Setrupnya ini berbicara pewarnanya, kada berbicara rasanya kada. Kadang lah jar bukan ikam. Aku bisi warna 5 gelas nih. Tiba-tiba ada kawan Anda datang ke rumah membawa banyak setrup, banyak setrup. Nah, warnanya itu merah. Kira-kira Anda bisa kada memperkirakan berapa tetes kesumbanya itu? Bisa kada? Ihsan, bisa kada Ihsan? Kira-kira Bingung. jangan bingung. Mendingung kada lanjut kita. Bingung, Pak. Bingung. Kadang lah kalau kita nang lain kada bingung. Siapa nih? Irham menyimak kada Irham? Pak. Kira-kira bisa kada memperkirakan jumlah tetesan di kawan Anda tadi kira-kira? Perkiraannya bisa kada? Sumbanya? Bisa, Pak. Bisa. Pasti ya. Pahamkah maksud saya nih? Inilah Anda ini buat percobaan setetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes. Misalnya nang kini aja lah pengarani nang kada betetesan itu bening. Tetes yang pertama itu merah jambu. Nang kedua nang 2 tetes itu merah muda, nang 3 tetes itu merah, nang keempat tetes itu merah tua. Tiba-tiba kawan Anda tuh datang membawa sirup warnanya merah pink. Kalau ngira, oh aku tahu dah ikam ini bola seorang kah kada kah? Bola seorang pasti jumlah kesumbanya itu 2 tetes. Wah, harusnya ikam di mana tahu? Iya karena Anda punya standar tadi sudah. Ihsan pahamkah sudah? Paham, Pak. Nah, paham. Karena ya yang seperti ini yang harus Anda pahami ya, karena nanti kenapa gerak bola itu padahal itu hanya sebagai pembanding saja ya. Oke, itulah maksud dari pembuatan kurva standar ya. Nah, ilustrasi itu ada di sini.
Perhatikan, masukkan masing-masing 0, artinya ada salah. 1 mili, ya setetes tadi, 2 mili, 3 mili, 4 mili, larutan standar nitrit. Nah, larutan yang standar nitrit tadi kita masukkan ke dalam labu ukur 25 mili, ada yang 0, berarti kan ada isinya. Ada yang 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Kemudian di masing-masing labu ukur 25 mili tadi kita tambahkan sampai tanda batas dengan larutan penyerap. Coba perhatikan sampai sini ya, ini paling penting. Apabila larutan penyerap kena nitrit, maka dia berubah menjadi merah. Ya, sama kalau fungsinya dengan yang di udara tadi. Udara tadi pun kalau ada nitrit ketemu dengan penyerap, dia akan menjadi merah. Nah, kira-kira terbayangkah sudah kawan ikam membawa sirup tadi? Nah, kita ini bulat larutan dengan warna merah. Lalu karena ada sampel itu berwarna merah. Kalau ditebak sudah berapa NO2-nya? Ya kada? Ya kalau karena di udara tadi masuk berubah juga jadi warna merah. Ini merahnya merah anum, berarti kira-kira setetes saja ya. Nah ya, oke. Kalau pusing tidak apa-apa ya. Ini karena di sini juga ianya. Oke. Kemudian kelimanya ini 1, 2, 3, 4, 5 ini Anda ukur di spektrofotometer dengan panjang gelombang 550 nanometer. Lalu dibuat kurva kalibrasi ya. Nah, kurva kalibrasi ini nanti bentuknya ke atas ya. Ke atas seperti itu. Makin banyak kita memasukkan natrium nitritnya tadi, larutan standar nitrit tadi makin merah dia. Kalau mau lihat yang ini sebentar ya, saya stop dulu. Yang saya share screen yang kedua, yang saya berikan yang kedua, materi yang kedua itu yang tadi ya, yang saya kirim di chat. Yang alur pemeriksaan gas kimia. Nah ini. Saya yakin susah sekali ya untuk membayangkan kalau misalkan lewat Zoom ini pasti susah. Tapi kalau kita ketemu ya prakteknya di sini itu akan jauh lebih mudah ya. Nah, ini ya. Jadi tadi kan kita masukkan 0, larutan standar nitrit masuknya 0. 0 itu berarti tidak ada masuk. Ada yang 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes ya. Bahasa saya tetes ya. Terus 1 mili, 2 mili. Baru masing-masing ini kita tambahkan larutan penyerap ya, larutan penyerap sampai tanda batas di sini ya, sampai tanda batas. Kemudian didiamkan 15 menit, baru diukur di dalam spektrofotometer. Yang ini Bang, sampel dengan belangko lapangan diukur juga, sampelnya berapa terbacanya, belangkonya terbacanya berapa. Nah, tapi yang ini tidak dibuat kurva ya, yang ini nanti untuk dibaca. Kalau yang ini untuk dibuat kurva. Nah, ini 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Oh, ternyata pada saat dibaca yang 0 ya, ini belangko laboratorium, namanya belangko laboratorium ya. Belangko laboratorium adalah reaksi penyerap murni. Sedangkan belangko lapangan adalah reaksi penyerap yang dibawa ke lapangan, tapi tidak diukurkan untuk mengambil sampel. Nah, pada saat dibaca di kurva, yang 0 ya pasti 0, ya kan? Karena belangko. Yang 1, yang 1 ini terbacanya 0,7 misalnya. Yang 2 terbacanya 1,13 misalnya. Dan seterusnya, lalu dapatlah kurva ini ya, dapatlah kurva ini. Nah, saya balik. Sekarang sampel ini berapa kadarnya? Dibaca di spektro. Baca kan sebelah sini ya, serapan. Oh, terbacanya 0,2. Berarti kalau 0,2 di sini, benturkan ke garis ini, tarik ke bawah. Oh, ternyata 3 mililiter. Seperti itu ya. Nah, saya tidak memaksa Anda untuk paham dulu yang ini karena ini nanti kalau tidak saya jelaskan langsung di sini agak susah ya. Oke. Saya share lagi yang tadi. Oke, lalu selesailah sudah kita membuat kurva. Nah, dari kurva ini nanti kurva ini adalah dibaca di spektrofotometer. Demikian juga dengan sampel dan belangko lapangan ya. Baru kita hitung. Nah, ini hitungannya ya.
Hitungannya adalah seperti ini. NO2 sama dengan A per 100 kali 46 per 69 dikali 1 per F dikali 10 per 1000 kali 10 per 6. Perhatikan ya. A ini adalah jumlah kadar natrium nitrit yang ditimbang. Berapa tadi? 0,246 NaNO2. Yang tadi, yang serbuk yang di oven tadi. Kan masukkan ke oven 105 derajat 2 jam, kemudian ambil 0,246 gram. Nah, A ini adalah 0,246 dikali per 100. Karena apa? Dia dimasukkan ke dalam 100 ml Aquades ya. Kemudian 46 per 69 ini adalah kita itu kau apa menimbang, jakanya kau ditimbang NO2 ini NO2 bujur yang ditimbang. Tapi karena kededa massa NO2 atau berbentuk padat atau cair, maka yang kita cari adalah NaNO2. Sama aja NO2 juga, tapi ada Na-nya. Nah, tapi karena kadar murni NO2, maka kita cari kadar NO2-nya di dalam natrium nitrit tadi. Kayak apa cara mencarinya? Perhatikan. Ini adalah massa molekul NO2 46. N itu 14, O2 itu 16 kali 2, 32, tambah 14 adalah 46. 69 adalah massa molekul NaNO2 ya. NO2-nya tadi 46 ya. NO2 natrium adalah A20 23, maka baratnya 69. Jadi kalau orang bertanya apa makna angka 69 di sini, itu adalah massa molekul dari NaNO2. Kemudian dikali 1 per F. F ini 0,82 ya. Jadi itu adalah faktor yang menunjukkan jumlah mol natrium nitrit yang menghasilkan warna setara dengan 1 mol NO2. Jadi kalau NaNO2 itu dimasukkan, warnanya itu merah juga, tapi tidak semerah NO2-nya ya. Nah, seberapanya? Hanya 82%. Makanya F itu adalah 0,82. 10 per 1000 ini yang kedua tadi, larutan standar nitrit itu diambil dari larutan induk nitrit 10 mili diencerkan dalam 1000 mili. Saya ulang ya di sini ya. Nah ini ya. Nah ini lewat ke tadi. 10 mili larutan induk yang masukkan dalam 1000 mili larutan 1000 mili Aquades. Jadi 10 per 1000. Makanya rumus ini 10 per 1000 ya. 10 per 1000 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini adalah konversi dari gram, mikron, gram ke gram. Supaya nanti satuannya mikron gram ini ya. Nah, kalau kita hitung ya, hasilnya ini nanti akan setara dengan 20 mikron gram ya. Ini setara dengan 1 mili ini setara dengan 20 mikron gram kalau Anda hitung nanti. Oke. Nah, ini kurvanya ya, kurvanya ini. Dari kurva ini nanti baru kita bisa menghitung kadar ya. Saya kira untuk itu tidak terlalu saya cukupkan saja dulu ya sampai sini. Saya cukupkan sampai sini. Karena nanti akan pusing Anda kalau sampai akhir. Sampai sini aja mungkin sudah pusing lah karena kadang mengerjakan langsung. Nah, oke, ini perhitungannya yang terakhir ini volume ya. Volume itu juga pada saat mengambil itu Anda harus mengukur tekanan dan suhu karena satuannya itu adalah mikrogram per N meter kubik ya. Maka N itu adalah setara dengan 25 derajat Celcius dan 760 mm Hg. Oke. Nah, ini ya, ini salah nih. Baku mutunya sudah berbeda ya. Nah, ternyata NO2 itu boleh diambil 1 jam, boleh 24 jam, boleh diambil 1 tahun. Belum 8 jam kada boleh. 8 jam kada ada di sini. Ya, yang boleh 8 jam itu kalau kada salah TSP. TSP juga kada boleh. Apa ya? NH3 mungkin. Saya lupa. Nah, jadi 1 jam ya, 1 jam boleh, 24 jam boleh, 1 tahun boleh. Ini metode analisisnya ada Gris-Salzman, alatnya spektrofotometer. Oke. Oke, saya kira itu ya yang bisa kita sampaikan hari ini. Sebelum kita kuis, ada yang ingin ditanyakan? Mau benar Bapak nih berkuis-kuis. Daripada bola laporan baik berkuis. Oke. Saya menyiapkan kuisnya ya, Anda santai dulu.
santai dulu, mau ngopi-ngopi boleh, mau berabah dulu boleh ya. Peregangan. Tidak usah stres ya. Ini hanya hanya kuis saja, kuis. Kalau nilainya bagus-bagus nanti saya tambahkan ke nilai ujian. Kalau nilainya kada bagus kada jadi. Ya. Oke, stop share. Saya nyiapkan kuisisnya dulu. Kuisis.